Bismillahirrahmanirrahim. Masadir at-tashri'i fi hadzal 'ahdi. Kanat masadir at-tashri'i fi hadzal 'ahdi arba'atun. Sumber-sumber tasyri' pada periode tadwin ini. Sumber tasyri' pada periode ini ada 4. Pertama, Al-Qur'anu was sunnatu wal ijma'u wal ijtihadu bil qiyas. Yang pertama Al-Qur'an, kedua sunnah, yang ketiga ijma' wal ijtihadu bil qiyasi, dan ijtihad dengan qiyas. Au bi ayyi tariqin min turuqil istinbati, atau dengan metode istinbat apapun. Ijtihad itu artinya mengerahkan segenap upaya yang dilakukan oleh seorang mujtahid atau ahli fikih untuk mendapatkan dugaan yang paling kuat mengenai hukum syara'. Qiyas itu artinya menyamakan sesuatu yang tidak ada teksnya dengan sesuatu yang sudah ada teksnya di dalam Quran atau hadis, maksudnya karena untuk menemukan hukum suatu permasalahan karena ada kesamaan ilah. Maksudnya adalah jika ada sesuatu yang tidak ada dalilnya, maka harus disamakan dengan sesuatu yang ada dalilnya dengan cara menemukan kesamaan ilat hukum. Kemudian istinbat artinya menggali lebih dalam dari dalil Al-Quran ataupun sunnah. Fakar al-mufti, seorang mufti, idza wajada nassan fil Qur'ani aw sunnati yadullu ala hukmi mastuftiya fihi waqafa 'inda an-nassi wa la yata'adda hukmahu. Ketika seorang mufti menemukan teks di dalam Al-Quran atau sunnah yang mengarah ke hukum yang sedang dimintai dicari fatwanya, maka seorang mufti harus mengambil nas dan tidak melampaui hukum yang ada pada nas. Wa idza lam yajid fil waqi'ati nassan wa wajada salafahu minal mujtahidin ajma'u fi hadhil waqi'ati ala hukmin waqafa 'indahu wa afta bihi. Ketika seorang mufti tidak menemukan nas pada suatu permasalahan dan menemukan atau mendapati para pendahulu mujtahid pendahulunya telah bersepakat pada masalah ini dalam hukumnya, pada hukumnya, maka seorang mufti harus berpegangan pada ijma' pendahulunya dan juga berfatwa menggunakan ijma' tadi. Wa idza lam yajid nassan 'ala hukmil waqi'ati. Ketika seorang mufti tidak menemukan nas pada hukum suatu permasalahan, wala ijma', juga tidak menemukan ijma' ala hukmin fiha, pada hukum permasalahan, suatu permasalahan, ijtahada, maka seorang mufti berijtihad, wastanbato, dan beristinbat al-hukma hukum, bituruqil lati arsyada ilaiha asy-syari'u lil istinbati, dengan cara-cara atau metode-metode yang sudah diarahkan oleh syari' yang membuat syariat lil istinbati, untuk beristinbat. Artinya sumber hukum pada periode ini ada 4. Pertama Quran, kedua sunnah, ketiga ijma', keempat qiyas. Di dalam Al-Quran dan sunnah ada metode-metode, yaitu kaidah-kaidah dan juga kaidah-kaidah kebahasaan. Nah, dalam qiyas ada metode analogi namanya. Ya qiyas itu analogi, artinya metode berpikir. Nah, ijma' ini bukan metode untuk mengambil hukum, tapi metode untuk menyepakati hukum. Seperti sebuah kelas yang melakukan pemilihan dengan voting, caranya voting. Kemudian disepakatilah seorang untuk jadi ketua kelas. Caranya voting, penetapannya menggunakan kesepakatan. Jadi ketika Abu Bakar menjadi khalifah itu disepakati melalui ijma'. Tapi cara untuk menetapkan sahabat Abu Bakar sebagai khalifah itu adalah qiyas. Qiyasnya apa? Ketika Rasulullah hidup, Rasulullah menunjuk Abu Bakar sebagai imam sholat mengganti beliau ketika beliau uzur. Itulah yang dijadikan alasan para sahabat yang kemudian mereka ijma'. Analoginya adalah untuk urusan akhirat saja Rasulullah memilih Abu Bakar, apalagi untuk urusan dunia. Qiyas aulawi namanya, qiyas yang lebih utama. Maka cara menggali keputusannya itu menggunakan, atau hukumnya adalah menggunakan qiyas, sedangkan cara bersepakatnya adalah ijma'. Dalam ijma' caranya bukan cuma qiyas, bisa macam-macam. Bisa pakai Quran, bisa pakai sunnah.
Itu yang dimaksud dengan sumber-sumber tasyri' yang 4. Artinya, pada periode ini, sumber atau referensi hukum Islam itu bukan lagi Quran dan Sunnah saja, dan juga ijma'nya para sahabat saja, tapi juga ada ijtihad bil qiyas atau qiyas. Bahkan Imam Syafi'i mengatakan ijtihad ya qiyas. Sebenarnya nanti kemudian di periode ini muncul berbagai bentuk atau metode lain selain qiyas. Bisa istihsan, istishab, madhab sahabi, dan seterusnya.